learning. Di minggu kemarin kita udah belajar tentang machine learning, gimana cara implementasi machine learning dari perhitungan manual sampai dengan implementasi di studi kasus sederhana machine learning. Kali ini kita akan melanjutkan materi machine learning ke dalam deep learning. Sebelumnya, eh, saya mau perkenalkan diri dulu. Saya Hisbiel Gofari, angkatan 2017, sekarang semester 7. Kebetulan juga skripsi saya tentang deep learning, salah satu metode deep learning yaitu CNN, pengenalan bahasa isyarat ke dalam teks bahasa Indonesia. Em, Kalau keseharian saya sih sebenarnya nggak ngulik tentang data ataupun machine learning, itu biasanya sih cuma iseng. Kalau sehari-hari saya sih sebagai freelance programmer. Kalau mungkin pengalaman mengikuti pelatihan machine learning, big data. Kalau machine learning saya biasanya di coding, big data kemarin saya sudah dapat sertifikasi dari Big Data AWS, itu DTS dari Kominfo, dan lain sebagainya. Kalau teman-teman mau kontak saya bisa kontak di Telegram ataupun WhatsApp ataupun di email kispi@gmail.com. Bisa tanya-tanya di situ langsung. Hari ini kita bakal bahas beberapa konsep dasar dari machine learning dan juga deep learning serta implementasi ke eh, ngodingnya deep learning itu kayak gimana. Roadmap hari ini yang pertama adalah review machine learning. Kita bakal review machine learning kemarin itu kayak gimana. Terus ada pengenalan deep learning, ada pengenalan CNN, salah satu metode deep learning yang bakal kita bahas nanti. Terus ada pengenalan TensorFlow untuk deep learning, salah satu framework yang lumayan oke untuk pengelolaan deep learning, serta contoh aplikasi dari deep learning itu sendiri. Langsung saja kita langsung masuk ke review machine learning kemarin. Machine learning itu kan mesin pembelajar. Jadi kita ngajarin mesin itu berperilaku layaknya manusia. Misalnya kita ngasih contoh ke mesin itu ngenalin sebuah objek. Objeknya adalah buah apel. Kita kasih gambar apple, 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 apple terus sampai dia kenal apple. Kita kasih gambar jeruk, 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 jeruk terus sampai dia kenal jeruk. Terus kita punya satu gambar lagi yang belum kita ajarkan ke mesin. Nah, kita tanya ke mesin, ini gambar apa? Dia harus bisa menentukan itu apakah apel ataukah jeruk. Itu salah satu konsep dari klasifikasi. Oke, lanjut. Em, jadi kayak yang saya sebutkan tadi, kita membuat sebuah kecerdasan buatan karena kecerdasan alami itu dimiliki oleh makhluk hidup kan. Kalau komputer hanya terbatas pada kecerdasan buatan yang diaplikasikan pada komputer ataupun mesin. Seperti itu. Seperti yang saya sebutkan tadi, tujuannya adalah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh manusia. Nah, di pembelajaran mesin itu memerlukan data. Jadi ini berhubungan banget dengan data-data di dalam komputer yang disimpan di database misalnya, itu nanti bisa kita olah ke dalam machine learning maupun deep learning. Nah, roadmap-nya dari machine learning itu sendiri ada beberapa bagian. Eh, yang pertama adalah unsupervised learning. Ini adalah kita memproses data, menggolongkan ke dalam suatu kelompok tanpa mengetahui kelompok apa kelompok apa eh, tersebut. Terus contohnya di sini ada sistem rekomendasi. Sistem rekomendasi ini seperti kalau kita buka YouTube, biasanya kita eh, puterin musik gitu di playlist bawahnya.
atau rekomendasi video lainnya itu bakal muncul musik. Jadi kayak gitu. Kita rekomendasiin sesuai perilaku dari user. Ada target market. Nah, ini juga bisa kita petakan. Misalnya kita punya usaha nih, kita punya beberapa customer, kita bakal petakan misal yang berpotensi untuk kita naikkan level. Misal levelnya ada outlet, agen, ataupun distributor. Kita bisa petakan mana yang misalnya apa namanya bisa kita naikkan sebagai distributor, kita tawar dengan penawaran yang bagus kayak gitu. Terus selanjutnya ada supervised learning. Supervised learning ini pembelajaran dengan label. Jadi kita sudah ada label di situ, kita pelajari. Misal kita kasih gambar buah apel, terus kita jelaskan bahwa ini adalah gambar apel. Kita kasih gambar jeruk, kita jelaskan bahwa ini adalah gambar jeruk. Kayak yang tadi saya sebutkan itu masuk ke classification. Di classification ini masuk ke image classification. Jadi kita klasifikasi objek gambar tersebut. Ada juga yang supervised learning, di sini ada regresi. Di regresi ini biasanya adalah peramalan suatu market. Kalau di sini dijelaskan market forecasting itu adalah peramalan market. Misal peramalan sebuah saham, kita punya data saham nih. Kita punya data saham, kita bakal ramal 2 hari ke depan itu saham kita bakal turun atau naik. Itu bisa pakai regresi. Ataupun kita ngeramal cuaca. Di BMKG juga udah nerapin regresi juga. Karena di BMKG itu kan punya banyak data. Nah, di situ bakal bisa diramal besok jam 3 itu hujan atau enggak. Kayak gitu. Terus ada reinforcement learning. Di sini berkaitan dengan AI pada game. Contohnya adalah kalau kalian main game MOBA, misal Mobile Legends, AoV atau LOL, itu enemy-nya atau bot itu bisa gerak sendiri. Bisa gerak sendiri, nggak nabrak tower, nggak nabrak tembok, terus bisa ngeluarin skill layaknya manusia. Nah, kayak gitu. Ataupun real time decision. Real time decision ini kalau nggak salah itu pernah dipakai di eh, Google kalau nggak salah yang buat itu. Dia ngelawan pemain catur terbaik di dunia dan dia menang robotnya. Sampai kayak gitu. Lanjut. Nah, ini contohnya. Kayak kalau yang saya tadi ada input data, gambarnya tadi, terus ada annotation. Annotation ini adalah kita ngasih tahu bahwa gambar ini adalah apel. Terus kalau unsupervised learning ada beberapa gambar, ada apel, ada pisang, ada apa ini? Pir mungkin. Nah, langsung kita masukkan ke model. Modelnya akan memisahkan berdasarkan ciri-ciri dari buah tersebut. Jadi hasilnya kayak gini, ada 3 cluster. Oke, review dari machine learning cukup sampai di situ. Langsung kita kenalan sama deep learning. Deep learning itu adalah pengembangan dari machine learning, pembelajaran lanjutan dari machine learning. Terus biasanya itu memakai eh, teknik jaringan saraf tiruan ataupun neural network. Nah, jaringan saraf tiruan ini eh, konsepnya adalah meniru sistem saraf dari manusia. Itu ada kayak perseptron, terus ada eh, sarafnya yang penghubung tadi, niru kayak gitu. Jadi sebenarnya di dalam neural network itu ada beberapa perseptron yang terhubung, yang akan eh, memproses data tersebut, bisa jadi klasifikasi, regresi ataupun clustering tadi. Nah, keunggulannya dari deep learning itu adalah bisa memproses data yang besar lebih cepat dan akurat.
Kalau kita pakai machine learning mungkin uh, akan lebih lama prosesnya dan kita harus menyeting banyak apa namanya variabel di situ dan akurasinya kalau untuk data yang sangat besar machine learning biasanya kurang mampu. Jadi dan perbedaannya dari machine learning dan deep learning itu biasanya di machine learning itu kita harus mengekstrak fitur itu sendiri. Kalau di deep learning, itu ekstraksi fitur itu dilakukan dalam proses deep learning itu sendiri. Jadi otomatis. eh Deep learning itu memerlukan banyak data untuk mencapai hasil yang maksimal. Jadi kalau kita pakai deep learning sedikit, kemungkinan akan berpengaruh pada akurasi. Akurasinya nanti akan misalnya turun, tidak bisa maksimal. Jadi deep learning itu terkenal dengan haus akan data. Terus deep learning itu bisa dan baik digunakan untuk kasus learning yang sangat kompleks. Kalau kita punya kasus sederhana, kalau bisa dipecahkan dengan machine learning, kita nggak perlu pakai deep learning itu. Kayak gitu. Oh ya, ini double ya. Berarti salah satu metode terbaru dari deep learning yang saya tahu itu adalah GAN. GAN ini, eh kalau nggak salah ya, kepanjangannya adalah Generative Adversarial Network. Kalau nggak salah. Salah satu contoh pengaplikasiannya itu bisa dibuka di link ini. Kita buka langsung aja. Nah, yang pertama saya cari kepanjangannya GAN dulu, biar nggak salah. Nah, ini Generative Adversarial Network. Jadi konsepnya GAN itu adalah ada dua model. Sebenarnya dalam satu kesatuan itu ada dua model. Yang pertama adalah generator. Generator itu fungsinya adalah untuk mengenerate suatu gambar. Dan yang kedua adalah diskriminator atau penentu. Gambar itu sebuah objek yang dikenali atau bukan. Jadi dua dua model ini itu akan saling apa namanya ya? Yang generator itu bermaksud untuk mengelabui diskriminator sampai benar-benar diskriminatornya nggak tahu. Si diskriminator itu benar-benar neliti nyari apakah itu gambar beneran atau enggak dan dikembalikan ke generator. Konsepnya kayak gitu sih sederhananya. Contohnya kayak gini, di kan bisa diakses. Saya kasih linknya di chat, itu bisa diakses. eh ada inputan sebuah gambar atau sketsa, ini kita sebut sketsa. Kita apa namanya coret-coret biasa, kita proses, outputnya adalah sebuah gambar kucing. Gambar kucing beneran kayak kayak foto ya. Jadi misal tadi sudah saya download di sini kalau nggak salah. Coba kita clear dulu. Kita gambar coret-coret gini, proses. Nah, gambarnya kayak gini. Kita clear lagi. Misalnya gini. Nah, GAN itu bisa kayak gitu. Di bawahnya kita coba ada inputan kayak gini. Ada apa namanya gedung ya. Kalau kita clear, kita gambar coret-coret aja di sini. Ada background, kita pilih. Ada pintu. Kita proses gambarnya jadi kayak gimana. Oh, masih downloading ini. Berarti kita nunggu harus lama. Ini salah satu fitur dari TensorFlow. Jadi ini kita sedang download sebenarnya.
download model, dan akan diproses ke dalam browser kita. Kita tunggu nanti aja ini. Nah, di sini ada gambar kayak sepatu. Kita gambar sketsa sepatu, hasilnya adalah gambar sepatu yang bagus kayak gini. Kalau kita random aja, bisa kayak gini. Nah, kalau gambar sepatu, ada gambar tas juga. Nah, ini salah satu teknik dari GAN. Next, kita bakal belajar konsep sederhananya neural network, yang lingkaran ini biasa disebut adalah perseptron. Perseptron ada input layer, hidden layer, dan output layer. Jadi input layer ini adalah data kita, hidden layer ini adalah di dalamnya jaringan saraf tiruan, dan yang terakhir adalah output layer. Ini biasanya untuk proses pengklasifikasian kalau dalam metode CNN kayak gitu. Selanjutnya input layer satu perseptron ini dihubungkan ke perseptron di hidden layer 1. Setiap perseptron itu terhubung. Jadi di sini nanti ada tiga variabel kalau nggak salah. Ada weight, beratnya perseptron, ada bias, terus ada hasilnya. Kita kalau mungkin ada yang minat pembelajaran lebih dalam tentang jaringan saraf tiruan ataupun deep learning, nanti bisa ngobrol. Mungkin ada meetup selanjutnya. Selanjutnya kita kenalan dengan CNN. CNN itu adalah kepanjangan dari Convolutional Neural Network. CNN ini adalah salah satu metode deep learning yang memproses ekstraksi fitur pada gambar. Kita bisa saja pakai ANN atau neural network biasa untuk memproses gambar. Tetapi kalau kita pakai ANN, itu kita akan memproses setiap pixel pada gambar. Jadi gambar itu kan terdiri dari kotak-kotak ya. Kotak itu disebut pixel. Kalau gambarnya ukuran 2000 kali 2000, berarti di situ ada 2000 kali 2000 pixel. Nah, kalau kita masukin itu ke ANN, bakal prosesnya itu sangat lama karena setiap pixel itu diproses. Nah, fungsinya CNN itu mengekstraksi fitur. Fitur ini adalah sebuah ciri dari gambar. Misalkan kita punya gambar, saya kasih contoh apa ya? Ada gambar kayak gini, ada gambar bangunan kayak gini. CNN itu akan mengenali sebuah objek jendela misalnya, ada objek pintu, itu dikenali sendiri, ada dinding, itu dikenali sendiri. Atau bahkan lebih detail itu per garis. Ada garis horizontal tebalnya segini, itu bisa dikenali. Lanjut. Nah, setelah diekstraksi fitur pada CNN tadi, data tersebut akan dimasukkan ke dalam neural network atau biasa disebut dengan fully connected layer. Selanjutnya, di CNN tadi itu sebenarnya terdapat beberapa layer. Layer yang sering digunakan adalah convolutional layer, pooling layer, ada beberapa layer-layer lain dibantu dengan activation function. Activation function itu nanti berfungsi untuk mengaktifasi data kita, jadi biar nggak mati datanya. Maksudnya mati di sini adalah datanya itu stuck, jadi linear terus.
linear terus dan bikin modelnya tadi itu bingung. Biar nggak bingung, makanya kita kasih activation function. Nanti kita kenalan sama activation function. Nah, sebelum masuk ke fully connected layer tadi, eh, fitur dari ekstrak CNN itu harus di flatten. Flatten itu kan gambar terdiri dari dua dimensi kan biasanya. Ada X sama Y. Kalau flatten itu dijadikan dimensi satu, array satu dimensi ke bawah. Mungkin sebelumnya kita masuk ke mana ya? Ini mungkin oke. Kita kenalan dengan ekstraksi fitur pada CNN dulu. Contohnya adalah di sini ada kernel, kernel atau filter. Ada filter horizontal. Nah, di sini bisa dicek yang minus itu yang atas, 0 itu di tengah, dan 121 yang di bawah. Berarti kita ngecek yang bawah itu lebih tebal daripada yang atas pada sebuah garis horizontal. Terus ada garis vertikal di sini, seperti yang bisa dilihat, yang paling kiri adalah minus, tengah 0, dan yang kanan plus. Berarti ekstraksi fiturnya di sini kita harus mengenali gambar vertikal yang horizontalnya, maaf, yang tebalnya itu di sebelah kanan, kayak gitu. Nah, di sini adalah proses konvolusi layer. Di konvolusi layer nanti itu ada beberapa parameter yang kita butuhkan. Ada kernel size, ada ukuran kernelnya, kayak gini, misal 3x3, terus ada straight atau pergeseran, dan lain sebagainya. Nah, di sini bisa dilihat perkalian matriksnya. Di sini yang 5x5 ini adalah sebuah gambar kita, dan 3x3 ini adalah filter kita atau kernel tadi. Jadi kita kali 0 kali min 1, 0 kali min 2, 0 kali min 1, 25 kali 0, 75 kali 0, 75 kali 0. Terus 75 kali 1, 80 kali 2, 80 kali 1. Nah, nanti hasilnya bakal disum, bakal ditambah, dan hasilnya adalah 235. Nah, ini gambaran animasinya kayak gini. Straightnya ini adalah 1, karena pergeserannya adalah per 1 pixel. Nah, geser satu kayak gini. Oke, kalau udah dapat gambarnya, nah contohnya ekstraksi fitur yang sudah dihasilkan, kayak kita tadi ada horizontal sobel, fiturnya bakal kelihatan wajahnya lebih jelas di wajah. Kalau kayak gini, vertical sobel bakal jelas semua objek badannya. Terus ada kombinasinya. Kombinasinya horizontal dan vertikal itu bisa menghasilkan gambar yang lebih jelas seperti ini. Nah, ini fitur nanti yang bisa masuk ke fully connected layer. Mungkin kayak gitu, kita lanjut di pengenalan TensorFlow. Nah, TensorFlow ini adalah salah satu framework deep learning dari Google. Ada juga deep learning framework dari Facebook, namanya PyTorch. Mungkin saya pakai TensorFlow aja, nggak pakai PyTorch dalam pembelajaran kali ini. Karena di TensorFlow itu kita hanya memanggil functionnya, maka kita nggak perlu ngurusin hitung-hitungan yang ada di belakang. Kalau di PyTorch itu lebih apa namanya, lebih individual komponennya. Jadi kita harus definisiin suatu em, apa namanya, jaringan saraf tiruan itu kayak gimana, terus CNN-nya kayak gimana, itu harus didefinisiin. Jadi bisa dibilang PyTorch itu lebih manual daripada TensorFlow. Tapi untuk pembelajaran pengenalan dulu itu lebih baik TensorFlow. Kalau mau nyoba manual, lebih manualnya bisa pakai PyTorch. Ataupun bisa pakai lebih manual lagi, em, kita hitung manual sendiri, perkalian biasa.
di Python. Terus framework ini open source, jadi bisa kalian lihat di GitHub, cari aja di TensorFlow. TensorFlow ini berisi tools yang sangat lengkap menurut saya untuk deep learning. Jadi apa yang kita butuhkan di sana itu ada. Misalnya kita bakal proses gambar, ada pre-processing image di situ, ada pre-processing data, cleaning data, ada juga sampling, misal upsampling, data kita kurang bisa di upsampling, ada kayak gitu. Nah, eh, tools lagi yang kita gunakan untuk ngoding kali ini, kita pakai Google Colab. Ini adalah layanan dari Google juga. Ini adalah notebook. Kalau kalian biasa pakai Anaconda ataupun Jupyter Notebook, di sini ada pakai Google Colab. Jadi nggak perlu install, kita cukup pakai akses internet. Di situ udah tersedia berbagai environment dari Python, udah ada TensorFlow, kita nggak perlu install, cukup langsung pakai aja. Nah, langsung aja kita bakal belajar implementasi dari CNN itu sendiri. Sebelumnya mungkin ada yang mau ditanyakan tentang materinya tadi. Silakan yang mau tanya. Google Colab itu bisa diakses di ini. Oh ya, implementasi dari AI atau machine learning itu sendiri, salah satunya adalah em, ini yang saya buat di semester 6 kemarin. Ini adalah search engine, jadi mesin pencari em, yang menghasilkan hasil yang relevan menggunakan metode pembuatan kata TF-IDF. Kalau kita cari misal gini, nah kita tunggu prosesnya, dia bakal request ke server. Mungkin ada yang ditanyakan? Oke, Mas mau tanya untuk yang bagian machine learning regresi, untuk tingkat keakuratannya didasarkan pada apa ya, Mas? Oke, kalau akuratnya itu akurat pada model, itu tergantung pada model yang kita bangun. Model itu ini ya, eh, apa namanya, machine learning yang kita buat. Jadi tergantung pada model yang kita bangun, datanya kayak gimana, kita proses datanya kayak gimana, itu bergantung pada situ. Jadi kita harus benar-benar tahu data apa yang kita olah, karakteristiknya itu kayak gimana, polanya kayak gimana. Kita harus nentuin machine learning yang cocok itu kayak gimana. Misal tadi kemarin itu ada beberapa metode ya. Oh ya, saya kasih contoh di sini. Ini adalah regresi linear yang seperti dipraktikkan oleh Mas Hilmi kemarin. Kita bisa pasang. Saya jelasin di sini studi kasusnya dulu. Ini adalah data tambang lempung di dua perusahaan em, di Jawa Timur. Kita akan memprediksi produktivitas penambangan lempung dari curah hujan dan jam kerja produksi tadi. Kita pakai regresi linear di sini. Itu kalau kita pasang parameter misal 82 di curah hujan, terus ada jam kerjanya misal 26, kita bisa memprediksi eh nah kayak gini. Ada
segini. Ada 32.602. Nah, errornya itu segini. Jadi kemungkinan untuk saat ini karena datanya kurang, maka akurasinya itu juga akan berkurang keakuratannya. Terus kita coba metode lain, ada KNN. Nah, kita masukkan nilai K-nya 2 atau 3. Kita prediksi lagi. Nah, errornya segini. Jadi, akurasi itu berdasarkan model yang kita bangun. Kita ngolahnya kayak gimana? Misalkannya ini adalah 9, kayak gini. Kita coba ada SVM, ada random forest. Nah, untuk mencari akurasi yang tertinggi, kita cari contohnya kita bisa klik tombol di sini nilai paling optimal untuk KNN dan random forest. Jadi di sini kita looping, kita nyari loss yang paling rendah dan akurasi yang paling tinggi. Kayak gitu. Teman-teman bisa nyoba di sini ya. Nah, oke, lumayan lama ini prosesnya. Ini web dibuat dari Python, pakai bahasa pemrograman Python. Oke, sambil kita tunggu, kita bahas yang tadi. Ada Kiss of Hades. Kalau kita masukin keyword hukum minuman keras, tentu saja di hasil pertama itu relevan banget dengan keyword yang kita masukkan. Di sini ada gambaran minuman penghuni neraka. Nah, akurasinya adalah 63% akurat. Nah, contohnya kayak gini. Salah satu implementasi dari machine learning itu sendiri. Kayak gitu. Terus yang di sini kita tunggu aja. Kita bahas nanti atau mungkin ada yang tanya lagi. Silakan yang mau tanya. Permisi. Yuk, silakan. Nama saya Diando Renaldi Haloho, NPM 06 2019 1 07228. Saya ingin bertanya, kalau misalnya buat deep learning di bahasa pemrograman Python itu modul apa aja yang perlu diinstal? Oke. Kalau machine learning sendiri itu bisa pakai skitlearn. Ya. Bisa pakai skitlearn. Ini untuk machine learning. Di sini ada beberapa fungsi yang sudah kita tinggal pakai aja di sini. Bisa dibaca dokumentasinya. Saya kasih linknya ya. Nah, di situ sudah ada tutorial juga, ada example-nya juga, ada klasifikasi, regresi, dan juga clustering. Kita coba buka yang klasifikasi. Di sini ada beberapa fungsi. Misalnya kita pakai apa ya? Ada KNN di sini, ada SGD. Kita bisa langsung pakai aja. Ada Naive Bayes, Decision Tree. Mungkin yang semester 5 di kecerdasan komputasional belajar Decision Tree ya. Itu cara manualnya. Kalau di sini kita langsung panggil functionnya. Kita buka aja Decision Tree klasifikasi. Oke. Nah, untuk klasifikasi Decision Tree, kita cukup panggil beberapa baris aja di sini. Contohnya, kita import dulu. Diimport dulu, kita definisikan X-nya. X-nya ini kan data kita ya. Terus Y-nya ini ground truth atau kelas sebenarnya aktualnya itu kayak gimana. Jadi kita kan tadi saya bilang ngajari, kita kasih input data, terus kita jelaskan data ini apa, kayak gitu. Nah, decision tree ini
kita cukup panggil tree.decision tree classifier. Di sini langsung kita feed. Feed ini berarti kita training, kita ajarkan. Terus kita bakal apa namanya? Bakal ngasih pertanyaan di sini. Pakai .predict kita apa namanya? Kasih data baru. Data lama kan 00 sama 11. Terus 22 ini apa? Nah, kita tanya pada sebuah model tadi. Kayak gitu. Hasilnya ada nggak ya? Oh ini 1. Arraynya 1. Berarti 22 itu termasuk 1. Kayak gitu. Nah, mungkin gambaran dari decision tree kayak gini. Selain itu ada NumPy. Kalau mau manual banget sih pakai NumPy bisa. Machine learning-nya itu. Saya lupa di GitHub saya ada nggak ya? Saya pernah bikin cuma lupa nyimpennya di mana. Oh iya, kalau mau belajar deep learning, saya bikin framework sendiri. Ada Keysoft Deep Learning Framework. Ini frameworknya manual banget. Kalau mau belajar silakan. Ini modelnya itu saya miripin dengan TensorFlow. Jadi kayak gini. Bisa kita olah-olah sendiri. Kalau mau tahu dalamannya silakan dibuka file-file ini. Ada layer, ada preprocessing dan lain sebagainya. Tentunya pakai konsep object oriented. Kalau nggak gitu bakalan susah banget ini diterapin. Library lain mungkin bisa coba pakai TensorFlow, PyTorch, atau NumPy. Bisa manualan pakai NumPy juga. Nah, ini salah satu manual juga dari CNN. Ini untuk tugas akhir di semester 6 saya kemarin. Kita pakai kasus apa namanya? Pengenalan angka dari gambar. Kita ngajarin komputer gimana ngenalin gambar 5 itu angka 5. Jadi kayak gitu, filternya kita pakai 2 filter, horizontal sama vertikal kayak gini. Codingan manualnya kayak gini, nanti kita bandingkan sama pakai TensorFlow kayak gimana ya. Nah, di sini bisa dilihat training loss-nya turun dan lumayan bagus sih. Dan bisa dilihat di sini bahwa kita ambil random, angka random, dan munculnya adalah angka 4, hasil prediksinya juga angka 4. Gambarnya seperti ini, seperti angka 4. Oke, jadi berarti akurasi yang kita dapat itu cukup bagus, 85%. Jadi model kita bisa mengenali gambar tersebut. Mungkin itu library-library yang bisa dipakai. Silakan dieksplor, nanti kalau ada diskusi nanti bisa diskusin di grup Telegram DevItUp ya. Mau ngobrol-ngobrol nanti ada ngopi juga silakan. Pengen belajar bareng secara offline silakan. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Mas, saya izin tanya Mas. Yuk. Yang tadi di kolom komentar saya sudah ngechat sih sebenarnya. Saya langsung aja. Kapan kita harus menggunakan machine learning, terus kapan harus menggunakan deep learning pada suatu permasalahan? Apa itu didasarkan pada tingkat kesulitannya aja?
Soalnya kan kadang kalau kesulitan itu datang karena kita belum menemukan solusinya. Itu Mas. Kasih. Oke. Eh, Sebenarnya pilihan kita ya, pakai deep learning ataupun machine learning, itu pilihan kita. Em, kita harus ngenalin data apa yang kita proses dulu. Misalnya, kalau gambar kita itu ukuran 2 pixel kali 2 pixel, itu machine learning aja cukup, itu pakai machine learning aja. Kalau machine learning bisa, pakai machine learning aja. Nah, kalau gambar kita 3.000 pixel kali 3.000 pixel, 3.000 pixel kali 3.000 pixel, itu bisa pakai deep learning. Karena pemrosesannya itu sangat-sangat berat. Contohnya, saya pernah klasifikasi gambar apa ya, lupa ya namanya. Oh ya, pengenalan hewan. Di situ ada berapa gambar ya? Di atas 10.000 lebih gambar dan pixelnya itu di atas 500 kali 500 semua. Di atas itu. Jadi coba bayangin kalau kalian pakai laptop sendiri dan itu pakai machine learning, butuh berapa hari, berapa minggu, berapa bulan untuk training itu. Jadi eh, coba kalian pindah ke deep learning. Di deep learning itu dia bisa nanganin data yang sangat banyak dan komputasinya lebih cepat. Cost-nya kan lebih murah kan. Kita nggak perlu beli laptop yang mahal-mahal, kita cukup pakai laptop yang biasa dan kita nunggu proses deep learning itu selesai. Jadi dari ada beberapa permasalahan yang kita tentuin mau pakai machine learning ataupun deep learning dari data itu sendiri, dari apa namanya arsitektur atau metode dari deep learning ataupun machine learningnya, kayak gitu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Izin tanya lagi Mas. Saya Iya, sambung. silakan. Terus berarti kan dari metodenya deep learning sendiri yang membedakan ya. Dia itu lebih cepat daripada machine learning. Iya, dari metodenya sendiri itu deep learning lebih kompleks dan kita nggak bisa apa ya namanya ya, nggak bisa benar-benar memperkirakan di dalam deep learning itu kayak gimana, itu nggak bisa. Jadi kalau saya lihat sih di dalam neural network-nya itu sendiri, jaringan saraf tiruan sendiri itu random. Tapi kita bisa mengarahkannya kayak gimana? Ada activation function yang saya sebutkan tadi, ada mungkin beberapa teknik-teknik lain, metode lain seperti kalau kita terjadi overfitting, underfitting, itu bisa pakai Bayesian normalization, regularization. Jadi kayak gitu. Bisa kita tanganin, kita arahkan. Cuma kita nggak bisa benar-benar ngepredik deep learning itu bakal kayak gimana. Kayak gitu. Ada yang ditanyakan lagi? Oh ya, kalau mau pakai machine learning itu ada yang namanya deepfake. Deepfake, mungkin teman-teman udah tahu ya, deepfake. Ini kemarin saya tertarik sih, sebenarnya mau saya angkat eh di skripsi, cuma terlalu ini, terlalu lama. Saya pelajarannya, ya saya nggak jadi. Jadi em, deepfake ini kita bakal apa namanya? Ada teknik namanya swap face. Jadi kita crop yang wajahnya kita pasang di tempat lain. Contohnya mana ya? Nah, kayak gini. Lah, inputnya adalah orang ini sama wajah orang ini, yang kiri dan yang kanan. Hasilnya ketika dilakukan eh, face clone tadi, face swap, hasilnya kayak gini. Jadi dari input gambar yang diem kayak gini, mengikuti pola wajah orang yang sebelah kiri ini. Itu salah satu deepfake.
deepfake ini kalau kalian cari di YouTube ada yang Obama ini. Obama ini sebenarnya dari beberapa videonya Obama pidato itu di training. Terus ada orang baru itu dia ngomong sesuatu. Dia ngerekam videonya sendiri ngomong sesuatu dan eh nah contohnya kayak gini. Yang kanan ini kan orangnya, dia ngomong. Nah, si Obama ini ngikutin. Padahal Obama nggak pernah ngerekam video kayak gini. Itu ada deepfake. Kasus untuk manfaatnya sendiri, misalkan kita ada tokoh yang terkenal. Tokoh tersebut udah nggak ada, misalnya meninggal dunia ya. Kita bisa kumpulin nih video-videonya. Kita kumpulin video-videonya, kita training, kita rekam wajah kita sendiri. Nah, kita hasilin video baru yang gambarnya adalah orang yang meninggal tadi, cuma dari proses yang kita buat. Jadi implementasinya deepfake kayak gitu. Ada banyak sih implementasi yang keren-keren dari deep learning itu. Silakan kalian cari. Atau mungkin bisa di YouTube cari 5 minutes paper. Itu bahas paper-paper yang keren. Coba aja di subscribe channelnya. Ya kita balik di sini. Kita nemuin error terkecil dari KNN-nya sama dengan 1 dengan error segini. Dan random forest deep-nya adalah 6, random state-nya adalah 7, errornya segini. Jadi kayak gitu, kita harus nyari error terkecil. Berkaitan dengan pertanyaan tadi, kalau kita pakai machine learning, errornya kok besar? Kita udah coba berbagai metode dari machine learning, kok errornya besar? Kita coba pakai deep learning. Kalau errornya itu lebih kecil, maka kita implementasikan deep learning aja. Kalau errornya lebih besar, kita jangan pakai deep learning. Nah, salah satu keunggulannya deep learning juga itu kita bisa retrain lagi. Jadi kan neural network tadi itu terdiri dari weight dan bias. Weight dan bias ini kita save, kita training ulang dengan gambar baru. Jadi bisa lebih real time datanya. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum masuk ke demo program? Kalau mau cari GitHub saya bisa diakses linknya. Oke, kita lanjutin aja ya. Kita lanjutin, kita bakal pakai Google Colab dan TensorFlow. Di sini bisa dibaca di webnya TensorFlow. Itu API-nya ada apa aja, kita bisa pakai fungsi apa aja di situ. Nah, oh ya, saya copy linknya bisa biar teman-teman bisa nyoba sendiri. Bisa langsung diakses saja. Jadi di sini yang pertama kita buat sebuah folder data. Folder data ini, oh ya, servernya ini adalah Linux ya. Jadi kalau teman-teman familiar dengan Linux, perintah-perintah dari Linux itu bakal lebih cepat belajarnya. Kita buat sebuah folder dulu, kita import, terus kita download datasetnya. Datasetnya itu kayak gini. Jadi kita studi kasusnya adalah ngenalin gambar batu gunting kertas. Kita nanti bisa tanya ke modelnya, kita kasih gambar gunting misal, kita tanya ini gambar apa, nanti modelnya bisa jawab ini gambar gunting misal kayak gitu. Nah, gambarnya di sini ada jumlahnya 712 gambar di kelas kertas dan ukurannya bisa dilihat 300 kali 300. Kalau di batu di sini ada 726 dan
di gunting ada 750. Jadi lumayan balance datanya. Kita kalau pakai deep learning harus lebih baik di balancein datanya, harus balance. Jadi nggak boleh ada misal guntingnya itu cuma 10 gambar, terus kertas sama batunya itu 200 gambar. Nggak bisa kayak gitu. Nanti ke lebih condong ke batu sama gunting tadi. Nah, ini adalah proses downloadnya. Kita tunggu. Udah selesai. Kita ekstrak di sini. Kita ekstrak gambarnya. Nah, bisa kita lihat di sini hasil ekstraknya itu ada beberapa file dan folder. Ada folder paper, rock, ada file readme, ski source, dan RPS ini. Terus kita bakal definisiin folder proyek yang bakal kita buat, ada train dan test. Di sini kita bagi dari folder yang kayak gini, kita bakal pecah. Kita bakal pecah menjadi beberapa kelas. Di dalam kelas tersebut kelas tersebut bakal masuk ke dalam folder train dan test. Jadi konsepnya kayak gini. Kita punya folder train dan test. Nah, kita punya folder setiap kelas ini. Nah, kayak gini. Data yang banyak tadi itu kita bagi 25% itu adalah test dan sisanya adalah train. Pembagiannya terserah kalian sih. Biasanya ada yang 20, ada 25, ada 30, 40. Terserah kalian. Kita proses di sini. Oh ya, kita mulai ulang runtime, lupa saya. Biar clean semua datanya. Kita run ulang dari atas. Oke, sambil nunggu ini kita jelasin yang bawah. Kalau di run nanti bakal ada muncul di folder train ya. Ada paper, rock, sama scissor. Di test juga bakal muncul folder yang sama. Nah, di sini kita pakai dari package-nya TensorFlow ada yang namanya image data generator. Strukturnya folder kita harus kayak tadi. Jadi ada kayak gini. Train, terus nama kelasnya apa, test, nama kelasnya apa. Jadi harus kayak gitu. Kalau mau pakai image data generator. Di sini kita lakukan pre-processing. Kita import dulu package-nya. Kita definisiin training data generatornya. Kita rescale. Kita rescale ini maksudnya adalah dari angka pixel yang sangat besar. Pixel gambar RGB kan biasanya 0 sampai 255. Nah, angka tersebut kita bagi dengan 255. Jadi sekitar mungkin di bawah 1 kan ya nilainya nanti. Terus bisa kita rotasi 25 derajat. Kita horizontal flip, fill mode nurse. Kita shift ini maksudnya digeser. Kita geser horizontal sama vertikal. Ini pre-processing kita bisa lakukan bebas sih. Semau kita cuma harus tahu kenal datanya itu kayak gimana. Kita pelajari dulu datanya itu kayak gimana untuk di training. Kita jalanin. Oke, pre-processing gini. Terus kita definisiin, kita load gambarnya dari data train sama data test. Itu outputnya harus 150 kali 150. Batch size 2, color modenya RGB karena gambar kita RGB. Kalau gambar kita grayscale, kita ubah aja ke grayscale.
Terus kelas modenya kategorikal karena kita pakai struktur folder yang tadi. Kita proses di sini. Di train itu ada 1640 gambar dibagi ke dalam 3 kelas. Di tes ada 540 gambar dibagi dalam 3 kelas. Jadi kayak gitu. Terus di sini kita buat modelnya, kita definisiin modelnya. Kita mau bikin model yang kayak gimana. Nah, yang saya blok ini adalah bagian dari CNN-nya atau ekstraksi fiturnya. Di sini kita pakai konvolusi layer 2D. Ada filter 32 jumlahnya yang saya sebutkan filter horizontal sama filter vertikal tadi ada 32. Terus kernel size-nya ukuran filternya tadi adalah 3x3. Terus ada activation value. Value ini ketika hasil perkalian dari filter sama input data tadi itu di bawah 0, maka jadikan 0. Jadi hasilnya angka negatif tadi itu jadi 0. Hasilnya cuma 0 dan angka positif aja. Terus input shape-nya ada sesuai gambarnya tadi ya. Harus sesuai dimensinya 150 kali 150 dengan angka 3 atau 3 channel RGB. Kalau kita pakai grayscale, kita isi satu aja bisa. Terus padding same. Ini jadi kita kalau gambar kita misal 200 kali 300 itu kita kasih sampingnya itu pixel kosong, angka kosong. Jadi nggak terlalu pengaruh, namanya padding. Fungsinya adalah untuk mengkonvolusi seluruh data di dalam image. Kayak gitu. Pergeserannya atau streetnya satu, kernel initializer ini adalah kita definisiin apa namanya dari kernel tadi itu awalannya berapa, kita pakai varian scaling. Terus selanjutnya masuk ke dalam max pooling. Kita pooling, gambarnya kita kecilin fiturnya. Full size-nya 2x2, straight-nya pergeserannya 2x2. Kita ulang lagi dengan ukuran filter 64, activation value, kernel size 3x3, dan poolingnya 2x2. Selanjutnya kita flatten. Kita flatten tadi, itu gambarnya kita jadikan gambar satu dimensi. Yang awalnya 2 dimensi kali 3, karena ada 3 channel kan. Berarti 3 dimensi di situ. Kita jadiin satu dimensi. Nah, di sini dense ini adalah jaringan saraf tiruannya. Jaringan saraf tiruannya kita isi dengan 512 neuron, aktivasi relu, dan output layernya itu dense juga dengan 3. 3 ini didapatkan dari jumlah kelas yang kita buat. Di sini ada 3 dan kita harus isi di sini 3. Activation-nya kita pakai softmax. Softmax ini adalah aktivasi untuk apa namanya menghasilkan sebuah probabilitas dari 0 sampai 1. Kalau di jumlah adalah 1 dari 3 gambar tadi. Misalnya batu dapat 3 dapat 3%, terus gunting 3%, kertasnya adalah 4%. Misal kayak gitu. Outputnya bisa kita lihat berdasarkan probabilitasnya. Terus kernel initializer-nya seperti tadi ada varian scaling. Kita coba jalanin. Oke, beres. Kita lihat summary-nya. Summary ini kita bisa lihat layer-layernya itu ada apa aja. Output shape-nya itu berapa, parameter yang digunakan berapa. Nah, kalau mau lihat akurasi ataupun kita bikin akurasinya bagus, kita harus nentuin parameternya berapa juga. Misalnya parameternya kebanyakan nih, jadi modelnya terlalu berat. Modelnya itu nanti terlalu males ngenalin gambar, misal kayak gitu. Kita bisa kurangin parameternya di sini.
Misalnya 512 kita kurang jadi 200 atau berapa. Total parameternya segini, ada 42 juta parameter. Nah, cukup banyak. Kalau kita pakai machine learning, bakalan sangat-sangat lama ini. Terus kita compile modelnya. Di sini lossnya kita pakai perhitungan kategorical cross entropy. Yang penting di sini adalah kita menghitung loss berdasarkan kategori. Kalau teman-teman mau tahu hitung manualnya, silakan diskusi di grup Telegram. Mungkin nanti saya bisa kasih referensi hitungan manualnya kayak gimana, apa sih yang ada di dalamnya, behind the function tadi itu kayak gimana. Nanti bisa kita diskusikan. Terus ada optimizer. Optimizer ini kita pakai learning rate 0,0001. Optimizernya pakai ADAM, adaptive moment. Nah, optimizer lain bisa pakai SGD, stochastic gradient descent. Ada yang lain lagi itu apa ya? Saya lupa yang lainnya. eh yang penting itulah nanti kita bisa cari di sini di dokumentasinya TensorFlow ada di mana ya? Optimizer. Nah, ada delta, ada grad, ada max, RMS prop. Nah, eh sangat banyak sekali. Ada activation function tadi juga ada relu, ada sigmoid, softmax, softsign, tanha. Jadi kayak banyak yang bisa kita pakai di situ. Metriknya, jadi acuan kita itu adalah akurasi. Oke, kita compile, kita training. Di sini adalah proses training kita jalankan. Nah, kita tunggu. Kita tunggu prosesnya. Di sini ada training generator tadi kita masukkan. Terus ada 7 epochnya. Epoch itu adalah berapa kali kita ulang ngajarin ke model tadi. Kan ada 100 gambar nih. 100 gambar itu kita ajarin 7 kali ke model. Jadi modelnya itu nanti belajar 700 gambar dengan 100 gambar yang sama. Kayak gitu. Terus ada validation data, ini nanti buat kita ngecek akurasi ketika model itu dikasih gambar baru, kepintarannya, akurasinya itu kayak gimana sih? Nah, kayak gitu. Kita tunggu masih 3 ya. Epochnya 3 dari 7. Dan akurasi bisa kita lihat di sini. Lumayan bagus. 0,8. 0,8 persen ya. Berarti 80%. Terus untuk validasi akurasinya adalah 0,8 juga. 0,8 berarti cukup bagus. Kita tunggu di 4 ini naik 90%. Oke, bagus. Di epoch 5 kita tungguin. Apakah akan naik terus? Oh ya, mungkin cerita sedikit ya. Eh, saya belajar di machine learning atau deep learning itu mulai dari semester 4. Semester 4 itu dikasih tahu di David Up juga ada workshop. Tempatnya di Basprok sih, lab Basprok. Dulu semester 4 saya cuma dikasih tahu ini loh training, ada terminal gambar gerak-gerak gitu. Saya nggak tahu, benar-benar nggak tahu apa itu machine learning, deep learning, training itu ngapain. Setelah itu saya browsing, tertarik dengan processing gambar. Saya belajar-belajar. Di semester 5 ada kecerdasan komputasional, itu belajar machine learning. Cuma saya dapat nilai agak buruk sih. Karena saya lemah dalam ngehitung. Terus di semester 6 awal, itu saya ikut di coding dan kelas belajar pengembangan machine learning pemula. Di situ saya nyelesain kasus submission akhir dan dapat rating 5 star, bintang 5 ya, maksimal.
Terus di UTS, pas UTS semester 6 itu seingat saya ada pembukaan em, pendaftaran fasilitator di kelas baru di coding, belajar pengembangan machine learning, saya daftar dan alhamdulillah itu keterima. Dan akhirnya saya di situ lulusan di kelas saya ada kalau nggak salah 27 dari 29 peserta. Jadi cuma dua dua aja yang drop out. Mungkin cerita itu saya harap sih bisa menginspirasi teman-teman buat belajar deep learning ataupun belajar yang lainnya. Kita lanjut di sini kita evaluasi modelnya dari tes generator tadi akurasinya 96%. Di sini kita bisa plotin, bisa kita lihat grafiknya eh, dari model loss-nya, training dan validasinya kayak gimana. Jadi eh, loss yang bagus itu loss yang turun, gambarnya turun kayak gini. Nah, yang biru adalah training, yang orange ini adalah validasi. Terus sementara untuk akurasi, akurasi yang bagus itu kayak gimana sih gambarnya? Eh, gambarnya itu ke atas, gambarnya ke atas kayak gini. Ini nggak benar-benar bagus. Yang bagus itu melengkung, melengkung bagus gitu. Itu benar-benar bagus. Jadi modelnya benar-benar belajar secara bertahap. Nah, kalau kita udah lihat kayak gini, akurasi dan loss-nya itu bagus. Kita terakhir adalah ngetes. Kita kasih gambar secara random, kita acak ya. Di sini kita acak gambarnya pakai apa, terus kita tampilkan gambarnya. Terus di sini kita predik, kita predik em, gambarnya itu di kelas masuk ke kelas apa. Kita tanyakan ke model. Kalau kita jalanin, sorry, NPE is not defined. Oke. Import NumPy. Nah, hasilnya kayak gini. Oke, kita punya gambar input kayak gini. Gambarnya kayak gini. Sebagai manusia kita tahu dong ini adalah gambar batu gunting kertas dalam kelas gunting. Nah, prediksi dari model itu adalah ini, seksiar. Nah, modelnya itu tahu bahwa apa namanya kelasnya itu adalah gunting. Coba kita tanya lagi ke model. Nah, kebetulan gambarnya adalah batu dan hasilnya adalah batu. Kayak gitu. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan. Ada yang ditanyakan mungkin silakan dicoba-coba. Linknya udah ada kan? Silakan dicoba. Kak tanya, Iya, silakan. tadi kan yang katanya apa grafiknya kalau melengkung ke atas itu yang bagus akurasinya. Oke. Ya, itu kan katanya berdasarkan modelnya kalau apa namanya modelnya bagus itu nanti bisa melengkung. Nah, itu eh kalau harus melengkung gitu parameternya apa aja yang harus dibagusin, dibenerin? Oke. Dari Em, metodenya kah atau dari fotonya yang kurang bagus atau gimana? oke, oke. Terima kasih. Kalau di deep learning itu parameter yang kita ubah itu banyak sekali. Kalau mau akurasinya bagus, modelnya bagus. Di sini ada arsitektur dari modelnya. Kita bisa ubah parameternya. Misal filternya kita ubah jadi 64 gini, itu bisa. Kita cek aja. Kita ubah-ubah di sini. Kita cek lagi. Kita jalankan training. Kita coba cek. Oh, ini kurang akurasinya kurang bagus. Misal kayak gitu. Kita ubah lagi di sini. Kita tambahin flatten juga. Kita tambahin dense. Misal em,
256 misal kayak gini. Itu bisa. Terus dari sebelumnya dari pre-processing itu juga berpengaruh. Karena pre-processing ini kan eh, fitur-fitur sebelum model, sebelum model, sebelum neural network itu kita harus ekstraksi fitur dulu. Nah, fitur yang masuk ke dalam neural network itu juga berpengaruh ke dalam akurasinya. Kalau fiturnya itu jelas, maka biasanya modelnya itu juga ngenalinnya lebih jelas gitu. Terus ada di data kita, kita punya datanya, misal kita punya data foto gambar batu gunting kertas di pencahayaan yang redup, misal kita tes dengan gambar yang batu gunting kertas di pencahayaan yang bagus, itu bakal beda hasilnya. Jadi sebaik mungkin data kita itu merepresentasikan apa yang bakal kita tes. Kayak gitu. Mungkin menjawab. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Oh, saya tambahin lagi, Pak. Tadi Silakan. Kak, katanya tadi yang ditambahi apa? Dance-nya tadi Mm-mm. itu untuk apa ya? Kok soalnya kok dua terus habis itu tambah satu lagi. Kalau ditambah banyak itu nanti efeknya kemana? Itu untuk Oke. apa sih? Eh, Dance itu sebenarnya jaringan saraf tiruannya. Nah, di situ adalah model yang kita nge-trainingnya. Em, Kalau di neural network yang bikin pinter itu sebenarnya nilai-nilai dari wake atau wake dan biasnya. Nah, nilai itu kita simpen dan kita apa namanya? Kita gunakan lagi nanti. Nah, dance ini adalah layer-layer yang mungkin kalau di PPT tadi kayak gini. Ada hidden layer satu, hidden layer 2 ini dance. Lah jumlah lingkarannya ke bawah ini adalah perseptron tadi di dance ini. Kayak gitu. Jadi kalau semakin banyak seharusnya dia lebih pintar dengan banyak data. Kalau datanya sedikit kita bisa pakai dance yang sedikit dan perseptron sedikit itu bisa. Kalau semakin banyak perseptron, processing training kita itu juga bakal sangat lama. Jadi kita bisa sesuaikan aja kalau data kita sedikit bisa kita pakai jaringan saraf arsitektur yang sedikit. Kalau data kita banyak butuh kepintaran lebih, jadi kita bisa pakai arsitektur yang banyak kayak gini. Kayak gitu. Ada yang ditanyakan lagi mungkin? Silakan kalau mau tanya. Kalau mau tanya silakan. Nah, harusnya kayak gini sih. Ada kelas sebenarnya. Ini diambil dari folder tadi. Kita cek akses folder yang mana, terus ada prediksi dari model. Nah, akurasinya cukup bagus dan tepat terus ya. Nggak ada yang meleset. Oke, mungkin saya bisa kasih lihat aja
apa yang saya kerjakan di submission decoding. Kalau ini adalah kita ngenalin gambar hewan ya. Kita ngenalin gambar hewan, datanya kayak gini. Yang saya bilang tadi imbalanced ini, dan kita ubah ke dalam kita pre-processing dulu. Kita masuk ke dalam kita bikin arsitekturnya. Nah, di TensorFlow ini ada yang namanya pre-trained model. Itu masuk ke application. Mana ya? Keras. Nah, application. Ini beberapa pre-trained model, ada RSNet, VGG, dan lain sebagainya. Apa itu pre-trained model? Yang saya bilang tadi ada wake dan bias itu disimpankan. Nah, ini yang kita bagikan ke orang-orang. Jadi misal VGG ini, VGG 16 itu dia ngetrain gambar-gambar, misalnya apa ya? Dia ngetrain misal gambar orang, gambar mobil, dan gambar lainnya. Itu ditrain dan disimpan, di-share ke orang-orang. Jadi teman-teman nggak apa namanya nggak ngetrain dari awal. Gambar yang ditrain oleh VGG itu benar-benar sangat banyak. Jadi kita nggak perlu ngetrain ulang dari awal. Kita cukup pakai VGG di sini, di TensorFlow udah ada. Nah, hasilnya ini sebenarnya jelek sih kalau kayak gini. Ini nggak jelas, kan harusnya melengkung bagus gitu. Nah, kita bisa mengenali hewan ini. Ada lagi kalau di decoding itu ada lagi submission satunya itu apa ini? Oh ya, ini text mining. Kita klasifikasi apa namanya? Twitter. Oh ya, kita klasifikasi Twitter kayak gini. Itu ke dalam statement apa? Dia termasuk natural atau positif atau negatif. Jadi Twitter orang itu nanti bisa ditentukan apakah tweet ini bersifat positif, bersifat negatif, ataukah bersifat netral. Ini datanya imbalance, kita balancein. Jadi semua kelas itu sama. Kayak gini kita bangun modelnya. Nah, hasilnya lumayan bagus sih. Nah, kita coba di sini. Kita punya teks seperti ini. Hasil prediksinya negatif dan yang benar adalah negatif. Kayak gitu. Jadi model kita bagus. Ada lagi, kalau nggak salah di submission 2 di coding itu ada di submission 2 ini ada peramalan data, forecasting. Forecasting ini saya nyari data dari apa ini? Airlines kalau nggak salah. Iya, dari bandara itu ada data, ada wind speed sama date-nya. Wind speed ini kan kecepatan anginnya kita prediksi. Nah, grafiknya kayak gini. Terus ini kita bagi data train sama data test. Kita training pakai LSTM ya. Terus, nah hasilnya lumayan bagus kayak gini. Kita prediksi, yang orange adalah prediksi kita, yang biru adalah data aslinya. Jadi prediksi kita cukup bagus sih, mengikuti data yang ada. Kalau kita tes di selanjutnya gini, nanti harusnya lumayan akurat. Kita bisa pakai untuk ngetes saham misal, kayak gitu. Nah, mungkin itu wawasan dari pengalaman saya di coding. Kalau teman-teman minat, mungkin saya akan bagikan token ya.
Ada token, mungkin token decoding. Nanti bakal saya bikinkan form. Ada beberapa kelas di decoding ini. Silakan dipelajari. Ada learning pad, Android, iOS, dan lain sebagainya. Ada machine learning. Kalau teman-teman lihat biaya langganannya di sini lumayan ya, 30 hari ada 1,5 juta. 90 hari 4,50 juta dan lain sebagainya. Saya bakal ngasih yang 30 hari aja nanti. Mungkin formnya nanti bisa saya bagikan di ini, di grup. Nanti saya bagikan, silakan diisi, nanti bakal ada seleksi yang satu terbaik bakal saya kasih tokennya. Kayak gitu. Mungkin teman-teman ada yang ditanyakan? Silakan yang mau tanya. API TensorFlow bisa diakses di dokumentasinya. Ada banyak sekali di sini. Fungsi-fungsi yang langsung bisa kita pakai. Implementasi ini juga pakai TensorFlow ya, yang ini tadi. Nah, hasil gambarnya kan tadi kayak gini. Saya gambar nggak jelas kayak gini, hasilnya gini. Kalau di Android, ada juga implementasi dari TensorFlow. Mungkin ini ya, di Google Translate. Kalau kita ngarahin kamera di Google Translate, itu bakal kebaca langsung. Teksnya apa, langsung diterjemahin di situ. Ataupun kalau kita pakai Google Assistant ya, kita ngarahin ke suatu objek, bakal dikasih tahu objek ini apa, informasinya kayak gimana. Bisa kayak gitu. Silakan yang mau tanya. Kita tunggu sampai 20.35 ya. Kalau nggak ada nanti saya tutup sesi ini. Kalau mau tanya setelah 20.35 bisa tanya di grup Telegram. Silakan yang nggak paham apa bisa ditanyakan. Mau belajar machine learning kayak gimana bisa ditanyakan. Kak, izin tanya, Silakan. kira-kira penerapan deep learning untuk ke jaringan gimana ya? Apa kakaknya pernah nyoba? Atau mungkin ada apa kayak suatu studi kasus lain mungkin bisa dijelasin di sini pakai metode apa gitu aja. Terima kasih Kak. Oke. Saya pernah tahu dari salah satu senior itu dia ngambil penjurusan jaringan, tapi dia masukin metode AI di situ. eh Mungkin bisa dipakai metode AI-nya itu kalau deployment-nya deployment-nya itu kan harus ngurusin infrastruktur di server ya. Dan di klien itu kayak gimana? Contohnya kayak aplikasi tadi, aplikasi yang saya buat. Nah, ini sebenarnya di belakangnya itu ada server ataupun di aplikasi hadis ya tadi itu juga ada server. Ini kan di depannya pakai React.js. Nah, sebenarnya dia request ke server itu misal em, nah, ini dia nge-get ke server. Servernya mana? Servernya itu ada di Heroku ini alamatnya. Dia query dan kalau ada balasan dia ngembaliin. Nah, itu kan termasuk ke dalam segmennya jaringan sebenarnya. Gimana kita akses servernya, ngurusin infrastrukturnya, itu bisa ke jaringan. Terus kalau machine learning di AWS itu sebenarnya sudah ada infrastrukturnya juga. Kita langsung pakai aja itu bisa. Kalau di IoT itu bisa. Contohnya em, kalau kita lihat di Surabaya itu kan ada CCTV toh. Nah, kita bisa pasang kamera di situ
kita kirim ke server videonya, kita proses di situ. Kita bakal nyariin platnya tadi, kita bakal baca platnya berapa, itu bisa kita cari di database informasinya tadi, pemiliknya siapa, terus alamatnya di mana, kayak gitu. Jadi infrastruktur IoT-nya itu bisa diurus oleh anak-anak jaringan. AI-nya bisa diurus oleh anak-anak AI. Mungkin bikin aplikasi adminnya itu bisa diurus sama anak-anak RPL. Jadi kayak gitu. Kalau kalian mau skripsi, bisa digabungin tadi. Penjurusan AI, RPL, sama jaringan. Bisa digabung jadi satu. Implementasi lainnya apa ya? Em, Mungkin konsepnya sama kayak tadi. Cuma sekarang adalah deteksi masker atau enggak. Kalau ada, kita pasang CCTV nih di suatu gedung, kita deteksi orang itu pakai masker atau enggak. Kalau enggak pakai masker, nanti bisa otomatis pintunya enggak kebuka, kayak gitu. Nah, itu kan perlu infrastruktur jaringan. Mungkin menjawab. Terima kasih pertanyaannya. Teman-teman, kayak gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Terakhir mungkin? Saya mau tanya, halo, dengar? Silakan. Itu, di jaringan saraf tiruan kan ada yang namanya bias. Nah, itu gunanya untuk apa bias itu? Oke, di jaringan saraf tiruan itu kan konsepnya perkalian antara input data dikali dengan wake dan ditambah dengan bias. Nah, sebenarnya kalau nggak ada bias itu nggak masalah sih. Cuma kalau nggak ada bias, jadinya apa namanya, output yang dihasilkan oleh perkalian tadi itu terlalu kaku, terlalu spesifik. Jadi ada biasnya itu biar ada renggangnya. Fungsinya untuk kalau kita sebenarnya sih sederhananya nilainya biar nggak terlalu kaku, biar komputasinya nggak terlalu spesifik gitu. Oh, baik. Terima kasih. Oke, kalau ada pertanyaan lagi silakan ya. Kak, saya nimpali lagi ya, Kak, pertanyaannya. Silakan. Tadi kan katanya terlalu kaku atau terlalu spesifik. Kenapa emang Pak kalau terlalu spesifik? Bukannya kalau terlalu spesifik nanti hasilnya malah jadi bagus ya? Malah Oke, jadi oke. makasih. Dalam proses belajar itu kan di manusia sendiri itu kan nggak boleh kaku kan ya. Kalau kalian diajari A, eh, jawabannya harus A. Nggak harus kayak gitu kan. Kalian harus mikir apakah A itu tadi benar atau salah. Kita lihat parameternya kayak gimana. Faktor yang berpengaruh pada A tadi itu apa. Kita harus mikir kayak gitu kan ya. Nah, eh, biar nggak kaku, kalau di machine learning itu ditambah bias tadi. Jadi kayak gitu. Mungkin kalau teman-teman belajar terlalu kaku kan nggak enak ya. Nggak bisa apa namanya. Kalau diajarin A ya harus A. Kalau diajarin B ya harus B. Nggak bisa kayak gitu kan. Di machine learning juga sama. Biar nggak terlalu kaku. Kayak gitu. Mungkin menjawab. eh Ya, kalau ada pertanyaan lagi silakan. Oh ya, teman-teman silakan diisi ya kritik sarannya. Di kolom chat ada, di screen saya juga ada. Silakan diisi. Oke, 20.40 kalau nggak ada yang tanya, saya tutup. Kalau ada pertanyaan lagi bisa ditanyakan di grup Telegram. Cukup sekian. Terima kasih kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak.